Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi pertemuan 4, yaitu mengenai non-deterministic finite automata dengan eMove. Gitu. Jadi, kita akan membahas mesin NFA dengan eMove. Ini materi yang nanti akan kita bahas, yaitu NFA dengan eMove. Kemudian nanti kita akan membahas mengenai eClosure. Jadi untuk eClosure ini himpunan state-state di mana state tersebut state apa saja yang bisa dicapai tanpa membaca inputan. Itu adalah eClosure. Nanti selebihnya akan kita bahas. Kemudian ekuivalensi NFA dengan eMove ke ini harusnya NFA juga ya, jadi ke non deterministic finite automata tanpa eMove gitu. Jadi ekuivalensi kita akan merubah NFA dengan eMove ke NFA yang tanpa eMove, tapi dia tetap menerima bahasa yang sama. Nah, ini mengenai non-deterministic finite automata dengan eMove. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan eMove? eMove ini I di sini simbol empty. Jadi, ini adalah simbol empty. Empty itu berarti kosong. Jadi, maksud dari eMove di sini yaitu transisi empty atau transisi kosong. Jadi, transisinya biasanya kan materi-materi sebelumnya setiap transisi itu dia dari state satu ke state yang lainnya untuk berpindah itu harus ada inputan terlebih dahulu. Jadi dari state Q1 mendapat input A, kemudian pindah ke state Q2 dan sebagainya. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana jika transisinya empty. Empty di sini maksudnya adalah kosong, tidak ada inputannya gitu. Jadi pada NFA dengan eMove ini diperbolehkan berpindah dari state yang satu ke state yang lain tanpa membaca input. Salah satu kegunaan eMove ini untuk memudahkan mengkombinasikan mesin FSA. Jadi seperti yang kita ketahui, materi mengenai TBA ini adalah cikal bakal bagaimana komputer itu terbentuk seperti sekarang. Jadi peneliti ilmuwan-ilmuwan terdahulu sebelum terciptanya komputer ada konsep-konsep yang mereka rancang dalam bentuk mesin-mesin virtual, FSA, NFA, nanti kita bahas mesin Turing dan lain sebagainya gitu. Jadi untuk mengkombinasikan antara FSA 1 dengan FSA yang lain untuk menciptakan suatu ilmu baru atau menemukan hal-hal yang baru itu salah satunya dengan cara menggunakan eMove, transisi empty. Ini contoh dari NFA dengan eMove. Jadi kita bisa lihat di sini transisi eMove adalah transisi yang ada simbol empty-nya. Ini adalah simbol empty. Nah, maksud dari eMove ini seperti apa? Jadi maksudnya dari Q0 itu bisa langsung berpindah ke Q1 tanpa membaca input. Tanpa adanya input, Q0 bisa pindah ke Q1. Begitu juga Q1 tanpa membaca input bisa pindah ke Q2. Dari Q4 tanpa membaca input bisa berpindah ke Q1. Itu maksud dari adanya transisi empty atau eMove. Nah, ini mengenai eClosure. Jadi eClosure ini bisa juga dituliskan ICL. Jadi eClosure ini himpunan state-state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa membaca input. Maksudnya gimana? Contohnya di sini ada sebuah gambar. Kalau diminta eClosure dari state Q0, maka cara mencarinya adalah state-state apa saja yang bisa dicapai tanpa membaca input dari Q0. Kita lihat Q0 punya transisi. Kalau transisinya empty, maka
Q1 termasuk e-closure dari Q0. Gitu. Jadi kita lihat di sini. Q0, Q1, Q3. Kenapa hasilnya Q0, Q1, Q3? Karena dari Q0, state-state yang dicapai tanpa membaca input adalah state Q1, kemudian Q3. Nah, Q0, Q1, Q3. Kemudian e-closure Q1. Kita lihat e-closure Q1, transisinya kita lihat nih, ada transisi 3. Transisi ke Q2, transisi ke Q4, transisi ke Q3. Nah, dari state Q1 yang punya transisi e-move adalah menuju Q3, maka hasilnya Q1, Q3. Nanti kalau misalnya Q3 ini ada transisi e-move lagi ke Q5, maka hasilnya Q1, Q3, Q5. Jadi yang ada sambungannya itu tetap ditulis. Maksudnya sambungannya gimana? Contohnya kayak di Q0. Q0 empty ke Q1. Q1 ada empty nggak? Kalau ada, maka lanjut Q3. Q3 ada empty nggak? Kalau ada, lanjut lagi. Tapi kalau nggak ada, ya stop di Q3 hasilnya. Maka e-closure Q0 hasilnya Q0 ditulis ulang, Q1, Q3. Jadi himpunan state-state. Himpunan itu maksudnya adalah lebih dari satu kan, namanya himpunan. Jadi state-state apa saja yang bisa dicapai dari suatu state tanpa membaca input. Jadi ada state apa saja yang bisa dicapai tanpa membaca input. Itu adalah maksud dari e-closure. Kemudian e-closure Q2 kita lihat. Apakah ada transisi? Ada. Apakah transisinya e-move? Iya. Kalau iya, maka ditulis Q2, ditulis ulang, kemudian Q4. Kita lihat e-closure Q3. Kita lihat state Q3. Apakah ada transisi? Tidak ada. Kalau tidak ada transisi, maka hasil dari e-closure Q3 adalah Q3 sendiri. Kita lihat e-closure Q4. Apakah ada transisi? Tidak ada juga. Maka hasil e-closure dari Q4 adalah Q4 itu sendiri. Jadi bisa dipahami ya untuk mencari e-closure. Jadi dilihat aja state-state yang bisa dicapai tanpa membaca input. Tanpa membaca input itu maksudnya yang ada transisi empty-nya. Oke, kita lanjut mengenai ekuivalensi NFA dengan e-move ke NFA tanpa e-move. Gimana sih caranya kita merubah NFA dengan e-move menjadi NFA tanpa e-move dengan dia bisa membaca bahasa yang sama? Gitu. Caranya ada beberapa langkah. Jadi langkah yang pertama, sama seperti biasanya, selalu buat tuple. Jadi tuple ini ada 5. Key, state-nya apa saja, kemudian input-nya apa saja, state awal, state akhir, dan transisi. Jadi kalau ada yang nanya, Bu, tuple-nya pakai transisi? Ya jelas, karena transisi ini adalah bagian dari tuple. Oke, langkah 1 ini saya rasa sudah bisa semua ya untuk membuat tuple-tuple. Kita next aja langkah kedua. Langkah kedua adalah menentukan e-closure dari masing-masing state. Kita lihat di sini dari Q0 dulu. E-closure Q0. Tadi caranya adalah yang punya transisi empty. State yang bisa dicapai dengan transisi empty. Ditulis semua. Oke, lihat Q0 ada transisi empty, ada. Maka ditulis Q0, Q1. E-closure Q1. Apakah ada transisi empty? Tidak ada. Maka ditulis Q1 itu sendiri. Kemudian e-closure Q2. Apakah ada transisi empty? Ada. Maka dituliskan Q2 ditulis ulang. Q3. Q3 ada transisi empty? Tidak ada, maka ditulis Q3 itu sendiri.
Q4 tidak ada transisi empty, maka ditulis Q4 itu sendiri. Oke, kita sudah punya e-closure masing-masing state untuk langkah 2. Kemudian kita masuk ke langkah 3. Langkah 3 ini adalah mencari fungsi transisi hasil perubahan dari NFA e-move ke NFA tanpa e-move. Disebut juga sebagai transisi aksen. Gitu. Jadi ada tanda kutipnya. Perubahan NFA e-move ke NFA tanpa e-move. Jadi kalau transisi yang biasa yang di depan ini kan transisi NFA dengan e-move. Transisi yang ini, yang ada e-move-nya. Nah, sekarang kita mencari transisi perubahan dari NFA e-move ke tanpa e-move. Nah, caranya gimana? Di sini ada rumusnya. Jadi, transisi aksen dari state apa, inputannya apa, sama dengan ICL ini maksudnya e-closure. E-closure transisi aksen dari e-closure state yang mau dicari dan inputan yang mau dicari juga. Oke, kita langsung ke contoh aja. Nah, jadi di sini kan tadi ada Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. Kita harus cari semuanya. Maksudnya semuanya gimana? Inputannya tadi hanya ada A dan B. Maka kita cari Q0 dengan input A, Q0 dengan input B. Q1 dengan input A, Q1 input B. Q2 input A, Q3 input B, Q2 input A, Q2 input B, maksud saya Q3 input A, Q3 input B, Q4 input A, Q4 input B. Jadi, semuanya kita cari bagaimana bila di input A, bagaimana bila di input B. Kenapa hanya AB saja? Karena di tuple inputannya hanya AB saja. AB dilihat dari mana? Dari soal. Di soal hanya ada muncul input A dan input B. Kalau misalnya muncul di sini input C, maka himpunan inputannya menjadi A, B, C. Maka di sini di langkah 3 kita harus mencari Q0 A, B, C, Q1 input A, B, C, Q2 input A, B, C, Q3 input A, B, C, dan seterusnya. Jadi tergantung dari soalnya. Oke, kita masuk ke langkah 3, lanjut. Nah, ini yang A, transisi aksen state Q0 dengan input A dulu. Gimana cara mencari transisi aksen Q0 dengan input A? Kita masukin ke dalam soal state yang mau dicari Q0, inputan yang mau dicari A. Maka di sini state-nya Q0, inputannya A, sesuai rumus. Q0 A, e-closure, transisi aksen e-closure state, state-nya yang mau dicari Q0, inputan yang mau dicari adalah A. Nah, pertama kali yang perlu dikerjakan adalah yang ada di sini. Jadi di depan transisi aksen ada e-closure Q0. Sebelumnya di langkah 2 kita sudah dapat nih e-closure dari masing-masing state. Ini saya tuliskan ulang di sini ya. E-closure-nya sama dengan yang tadi di langkah 2 supaya mudah. Jadi yang pertama kali dikerjakan adalah e-closure dari Q0 dulu. E-closure dari Q0 hasilnya Q0 Q1. Maka di sini dituliskan sama semuanya, hanya e-closure Q0 diganti dengan Q0 Q1. A ini masih sama, inputan A. Oke, nah setelah itu kita cari satu-satu. Bagaimana Q0 bila di input A, bagaimana Q1 bila di input A.
tabel ini didapat dari langkah 1 tupel. Jadi, lihat di tabel langkah 1, kita lihat satu-satu. Q0, Q1 ini didapat dari enclosure Q0. Bagaimana Q0 bila di input A? Hasilnya empty. Lalu bagaimana Q1 bila di input A? Q1 di input A, hasilnya empty. Ini salah ya, hijau-hijaunya. Jadi Q1 di input A, hasilnya empty. Maka di sini enclosure transisi aksen empty. Sama seperti minggu lalu. Q0, Q1 dengan input A, bagaimana caranya? Q0A hasilnya apa? Q1A hasilnya apa? Kemudian digabungkan. Maka empty gabung empty hasilnya sama dengan empty. Maka ini semua kita sudah dapat hasilnya adalah empty. Setelah itu kita lihat enclosure dari empty. Enclosure empty adalah empty, karena empty ini maksudnya adalah kosong. Sama seperti gelas. Gelas berisi angka 0, angka 1, angka 2, angka 3 dengan gelas yang kosong. Jadi makanya saya bilang angka 0 dengan theta, simbol theta, kosong, itu berbeda. Jadi angka 0 itu bisa saja sebuah isi, tetapi kalau theta itu benar-benar kosong gitu. Jadi di sini maksud dari theta adalah kosong. Kosong gabung kosong, ya gelas kosong digabung gelas kosong hasilnya tetap kosong. Enclosure kosong, yang mau dicari tidak ada isinya, kosong, maka hasilnya pun kosong. Sehingga transisi aksen dari Q0A hasilnya sama dengan kosong. Oke, nah jadi caranya adalah yang pertama, cari dulu enclosure Q0 yang ada di tengah ini. Hasilnya Q0, Q1. Setelah itu kita cari, ini kan transisi. Jadi transisi Q0, Q1 dengan input A. Caranya satu-satu. Q0 input A hasilnya empty, Q1 input A hasilnya empty. Maka empty gabung empty hasilnya empty. Maka baru dicari enclosure dari empty ini. Hasilnya adalah empty. Sehingga transisi aksen Q0 dengan input A hasilnya adalah empty. Nah, ini transisi aksen dari setiap step dan inputan yang ada. Saya beri contoh satu saja untuk Q0A, nanti sisanya silahkan kalian cari sendiri sebagai latihan. Kalian samakan jawabannya dengan tabel ini. Jadi ini tabel yang sudah benar. Transisi aksen Q0B caranya sama seperti ini. Q0 inputannya diganti B. Jadi di sini ada enclosure, transisi aksen, enclosure Q0 dengan input B. Jadi nanti di sini Q0, Q1 dengan input B. Gitu. Begitu juga dengan Q1, Q2, dan seterusnya. Nanti hasilnya kalian samakan dengan tabel yang ada di sini. Setelah itu kita masuk ke langkah 4. Jadi langkah 4 ini kita buat kita buat gambar baru berdasarkan tabel transisi yang perubahan dari yang ada e-move-nya ke tanpa e-move-nya. Caranya gimana? Caranya kita selalu mulai dari state awal. State awalnya didapat dari tupel, langkah 1. State awalnya adalah Q0, maka di sini hasil gambarnya dimulai dari Q0. Q0 jika mendapat input A maka kosong. Nah, di sini Q0 mendapat input B, hasilnya Q2, Q3. Maka di sini B Q2, B Q3.
Q1A hasilnya kosong. Jadi nggak ada transisi kemana-mana. Q1B hasilnya Q2 dan Q3. Q2A hasilnya ke Q4. Q2B hasilnya kosong, tidak ada transisi kemanapun. Kemudian Q3A hasilnya ke Q4. Q3B hasilnya kosong, tidak ada transisi yang digambarkan. Nah, Q4A hasilnya kosong, Q4B hasilnya kosong. Jadi inilah gambar NFA dengan e-move. NFA tanpa e-move. Tanpa e-move ini artinya e-move-nya sudah hilang. Gitu. Jadi ini tetapi mesin ini sama dengan NFA yang ada di soal. Dia tetap bisa membaca bahasa yang sama. Hanya bedanya ini tanpa e-move di soal adalah NFA yang dengan adanya e-move. Nah, ini langkah 4. Kemudian kita masuk ke langkah 5. Sorry, ini salah ya. Jadi, langkah 5 itu menentukan state akhir. Jadi, state akhir tanpa e-move yaitu state akhir semula ditambah dengan state yang e-closure-nya menuju ke salah satu dari state akhir gambar semula. Jadi gampangnya adalah seperti ini cara penentuannya. Pertama, tentukan dulu final state. F itu kan final state ya. Final state NFA dengan e-move. Final state yang ada di tupel langkah 1. Final state-nya adalah Q1, Q4. Kemudian selanjutnya tentukan e-closure yang mengandung F. E-closure ini sama seperti yang ada di langkah 2. Kita cari yang mengandung F. F-nya adalah Q1, Q4. Nah, hasilnya yang mengandung Q1 dan Q4 adalah, ini salah, harusnya nggak merah ya. Jadi hanya Q1-nya saja. Q1, Q1, Q4. Oke, jadi yang mengandung final state dari e-closure, dari hasil e-closure adalah e-closure Q0, e-closure Q1, dan e-closure Q4. Jadi yang dilihat adalah hasilnya. Hasilnya yang mengandung final state. Yang mengandung Q1, mengandung Q1, mengandung Q4. Karena Q0, Q1, Q4 mengandung final state, maka final state-nya adalah ini. Q0, Q1, dan Q4. Maka jika kita gambarkan hasilnya, Q0 dia lingkaran ganda karena final state, Q1 juga lingkaran ganda, Q4 juga lingkaran ganda. Gambar ini sama dengan hasil di langkah 3 tadi. Oke, jadi ini adalah mesin NFA tanpa e-move. Jadi kita bisa lihat transisinya sudah berisi inputan semua, tidak ada lagi transisi yang berupa e-move gitu. Jadi ini materi pertemuan keempat. Jadi bagaimana cara menentukan e-closure, kemudian bagaimana cara menentukan membuat ekuivalensi NFA dengan e-move ke NFA tanpa e-move. Oke, kalau gitu sampai sini dulu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.